Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United musim depan akan kembali berlaga di kompetisi Europa Champions League. Dan musim ini kan uh, juara Europa League sudah diketahui. Artinya dan juga juara-juara liga lainnya, posisi-posisi di Champions League ya, ini sudah diketahui. Tentu saja belum 100% karena masih ada tahap kualifikasi bagi beberapa negara dan juga klub tentu saja yang harus dilalui sebelum bisa masuk ke babak group stage. Walaupun demikian, menurut gue ringan amatiran sekitar 70-80% ini sudah jelas siapa-siapa saja yang akan masuk ke babak penyisihan grup dari Champions League. Dan bahkan untuk pots unggulan ya, kan ada 4 pots kalau tidak salah, pot 1, 2, 3, 4. Ini tim-timnya sudah mungkin 70-80% terisi. Nah, dari beberapa sumber yang gue ambil, gue akan tampilkan di sini ya. Untuk unggulan pertama atau pots pertama, ini gue ambil dari salah satu media di Italia. Bisa dilihat dari bahasanya itu ya. Ada Napoli, Manchester City, Bayern München, PSG, Barcelona, Benfica, Sevilla dan juga Feyenoord. Di situ dikasih tanda bintang ya, itu karena kalau Napoli jelas merupakan wakil dari Italia, tapi di sisi lain juga bagaimana mungkin dari nilai koefisien dan juga unggulan di pot pertama. Lalu juga yang kedua itu ada Inter Milan, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, FC Porto, dan juga Leipzig. Yang ketiga ada AC Milan, ada Lazio, ada Salzburg, Shakhtar Donetsk, ada Red Star, Svetna Srda, Glasgow Rangers, Dinamo Zagreb, dan juga Braga. Ini masih belum dikonfirmasi karena mereka merupakan unggulan di kualifikasi tapi masih belum pasti 100% kan, mereka tetap harus melalui babak kualifikasi. Dan yang keempat ada Newcastle, Real Sociedad, Galatasaray, itu masih di kualifikasi dulu, Glasgow Celtics, Union Berlin, RC Lens, Copenhagen dan juga Young Boys. Copenhagen dan juga Young Boys ini masih harus melalui playoff. Dan ini dari Instant Food kurang lebih ya pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Nah, sekarang yang ingin gua obrol ringan kan adalah siapa nih yang gua inginkan ya. Bukan gua perkirakan dulu, tapi gua inginkan supaya Manchester United mungkin dalam tanda kutip lebih ringan langkahnya. Walaupun demikian ini merupakan tim-tim terbaik dari masing-masing kompetisi musim lalu ya kan, di negara masing-masing tentu saja punya tantangan dan juga ya intinya mereka semua juga tim bagus gitu. Jadi buat bagi Manchester United yang akhirnya bisa kembali lagi ke Champions League, ini merupakan menurut gua ya tantangan yang besar juga, yang di musim depan gue yakin pasti targetnya untuk Champions League bisa melangkah lebih jauh. Kalau untuk langsung juara, menurut gua itu agak ya nggak realistis ya, karena Manchester United baru kembali, masih membangun squad ya kan. Cuman kalau seandainya hanya yang penting berpartisipasi di Champions League saja, menurut gue itu juga terlalu rendah ya untuk klub sebesar Manchester United. Artinya lolos dari fase grup ini merupakan sebuah target yang realistis yang harus dicapai. Baru setelahnya di knockout ini bisa berjalan lebih jauh. Syukur-syukur bisa sampai semifinal ataupun juga final. Tapi menurut gue yang wajib adalah lolos dari fase grup. Nah, dari pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 tentu saja yang tidak bisa berada dengan Manchester United ini kan tim-tim yang dari Premier League. Jadi nggak mungkin Manchester United satu grup dengan Arsenal, dengan Newcastle ataupun dengan Manchester City. Dan kalau gue lihat dari pot pertama ya, ada Manchester City, ada Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern München, PSG, Benfica dan juga Feyenoord. Menurut gue menilai tentu saja Manchester City ini merupakan unggulan di pot pertama ini, artinya dan tidak akan bersama dengan Manchester United juga. Tapi kalau gue melihat Bayern München, PSG, Barcelona, mereka juga tim dengan tradisi yang kuat ya di Champions League.
Tentu saja ketiga tim ini juga berlaga di Champions League musim lalu. Benfica pun juga gue melihat ini punya kekuatan yang bagus ya di Eropa. Perjalanan mereka musim lalu, bagaimana Roger Smith ini juga berhasil memenangkan Liga Portugal dengan jarak yang lumayan lagi dengan peringkat keduanya kan, artinya gapnya di situ cukup lumayan, cukup besar. Sevilla ya menyingkirkan Manchester United di Europa League, sehingga gue melihat sih Feyenoord tim bagus ya. Gue juga melihat Feyenoord itu tim bagus, juara Liga Belanda, tapi berbeda dengan Ajax. Gue berpikir selain Orkun Kokcu yang sudah cabut ya kan ke Benfica, gue juga berpikir mungkin akan ada bongkar pasang seperti biasa. Feyenoord ini bukan tim yang kaya-kaya banget, bukan tim yang mapan-mapan banget. Dan keikutsertaannya menurut gue ya dengan amatiran di Champions League ini, sisi prestasi tentunya mereka incar, tapi juga bagaimana mereka bisa mendapatkan kayak apa ya, pemasukan yang lebih lah dari hak siar, dari mungkin sponsorship ya kan, merchandising, bahkan hal-hal demikian yang menurut gue yang lebih dituju oleh Feyenoord. Dan tentu saja karena mereka juara Liga Belanda, koefisien Belanda di Eropa, dan Feyenoord ini ditempatkan di pot pertama. Namun dari daftar ini pun juga Napoli gue pikir mereka sudah punya pengalaman di Champions League walaupun akan berganti pelatih. Victor Osimhen gue pikir punya peluang yang besar untuk tetap berada di Napoli. Walaupun mungkin ada beberapa pemain yang bisa jadi akan cabut, tapi gue tetap melihat Napoli sebuah tim yang kokoh, katakanlah demikian, di pot 1. Sehingga dari pilihan ini gue memilih Feyenoord sih ya. Di samping juga bukan karena nanti kalau Feyenoord gue nonton enggak, bukan di situ sih. Gue melihat dari faktor kekuatan aja, dan gue benar-benar mengetahui Feyenoord ini bagaimana perkembangan dari musim ke musimnya, apa yang biasanya mereka lakukan, apa sebenarnya yang mereka tuju. Arne Slot akan punya tantangan besar sekali lagi. Gue pikir perombakan skuad ini bisa jadi hal yang akan terjadi lagi ya di Feyenoord. Ya, dan pengalaman Feyenoord tampil di kompetisi Eropa, ini juga peningkatan. 2 musim lalu mereka tampil di Conference League, musim lalu mereka tampil di Europa League, dan sekarang akan tampil di Champions League. Tapi tentu saja tantangannya berbeda. Pengalaman, experience itu juga penting. Dan gue melihat di squad Feyenoord mungkin kualitasnya belum sampai pada tahap yang mereka bisa menjadi tim yang diperhitungkan secara individu, tapi secara kolektif tetap saja mereka bisa menjadi ancaman. Di pots kedua nggak akan gue bahas karena jelas Manchester United ada di pots kedua ya, dan gue kan membahas ini siapa yang akan gue pikir gue pilih lah ya untuk menjadi satu grup dengan Manchester United. Bagaimana dengan ketiga? Ini ada AC Milan, ada Lazio, ada Salzburg, Shakhtar, Sverna Sersda, Rangers, Zagreb dan Braga. Walaupun Rangers, Dinamo Zagreb dan juga Braga ini masih belum dikonfirmasi, masih harus melalui babak kualifikasi, tapi ya diasumsikan ada di sana. Tentu saja nanti gue akan update lagi ya kalau sudah jelas 100%, pots terisi betul-betul 100%, insya Allah akan gue bikin konten lagi. Tapi ini konten sementara saja. Langsung aja dari sini gue melihat Glasgow Rangers sih. Glasgow Rangers, kenapa alasannya Glasgow Rangers? Gue melihat tim dari Skotlandia ini di kompetisi lokal saja mereka ada gap yang cukup jauh ya, beberapa musim terakhir dengan Glasgow Celtic. Dan kiprah dari tim Skotlandia biasanya di Eropa ini juga karena memang kualitas liga mungkin, dan juga terpengaruh ke kualitas individu klub ya. Sehingga gue menilai ada gap dengan tim-tim lain. Dan gue menilai bagaimana gaya permainan yang terlalu tradisional sepak bolanya ini bisa dimanfaatkan tentu saja oleh Manchester United untuk bisa mendulang poin. Lalu juga jarak, itu juga gue perhatikan ya, bagaimana Skotlandia tentu saja di satu pulau ya kan, yang sama dengan Manchester, sehingga traveling away supporter ini jauh lebih mudah. Dan gue menilai kalau dibandingkan dengan lawan-lawan lain ya di pot ini, katakanlah Shakhtar Donetsk ataupun juga Salzburg, mereka lebih punya kemungkinan memberikan kejutan sih. Sehingga gue harapkan tidak satu grup dengan Manchester United, pun juga Dinamo Zagreb dan Braga. Kalau Braga mungkin secara kualitas ya, tapi Dinamo Zagreb ya away ke Kroasia ini bukan sesuatu yang mudah. Dan Milan dan Lazio jelas ya, 2 tim punya nama besar di Eropa yang gue harapkan
Enggak lah, mudah-mudahan tidak satu grup dengan kedua tim ini, sehingga harapan gue Manchester United bisa satu grup dengan Glasgow Rangers dari pot ketiga. Dan bagaimana pot keempat? Ada Real Sociedad, Galatasaray, Newcastle enggak ya, karena sama-sama dari Premier League, Union Berlin, RC Lens, Copenhagen, dan juga Young Boys. Real Sociedad, ya lagi-lagi tim Spanyol. Galatasaray, away ke Turki itu selalu tantangan yang besar, karena mereka juga punya fans yang sangat fanatik ya. Peran di psikis mental tuh sangat penting di sana. Lalu ada Celtic, Union Berlin menurut gua beberapa waktu terakhir ini di beberapa musim ya di Eropa menurut gua punya rekor yang lumayan. RC Lens dari Prancis ini juga gua perhatikan bisa ya, gua harapkan satu grup dengan Manchester United tentu saja. Tapi dua tim terbawah adalah Copenhagen dan juga Young Boys. Dan kalau gua perhatikan ya, Copenhagen musim lalu mereka ini berada di runner up ya kan, di bawah North Island. Posisinya demikian. Sementara Young Boys mereka ini secara luar biasa dengan gap yang cukup besar menjadi juara Liga Swiss. Sehingga gue lebih memilih FC Copenhagen ya, untuk berada bersama dengan Manchester United. Gue melihat bagaimana kualitas antar pemain individu dari kedua tim, artinya Young Boys dan juga FC Copenhagen. Gue menilai Young Boys masih lebih tangguh sedikit, walaupun dua tim ini gue tempatkan posisinya sebagai yang paling bawah di pot keempat. Sehingga yang gue harapkan ya, Manchester United kalau bisa grup ini terjadi, wah, Manchester United gue nilai punya peluang yang besar banget untuk bisa ke babak selanjutnya, yaitu Manchester United, Feyenoord, FC Copenhagen ya, Copenhagen, dan juga Glasgow Rangers. Walaupun demikian ya, ini hanya ringan amatiran utak-atik saja. Masih banyak sekali kemungkinan. Kualifikasi juga belum dimulai bahkan ya, belum selesai. Perubahan masih bisa saja terjadi. Contohnya di Liga Belanda ada PSV Eindhoven juga kan yang akan melalui babak kualifikasi, yang bisa saja akan menembus sampai dengan fase grup, dan juga tim-tim lainnya. Sehingga perubahan itu masih sangat mungkin terjadi, dan insya Allah nanti kalau sudah pasti akan gue bikin lagi nih konten otak-atik seperti ini. Tapi kalau gue kembalikan lagi ke Sobat Football United, pinginnya nih ya, dari daftar tadi nih ya, dari yang ini Manchester United pinginnya ya, ini dengan siapa saja, bukan perkiraan lo ya, pengennya tuh dengan siapa saja di grupnya. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.